Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita sekarang sudah bergabung juga dengan pengamat sepak bola. Kita sudah ada Bung Yusuf Kurniawan. Bung Yusuf, sore. Halo Gita, ini sama siapa nih? Satu lagi nih. Ada Ada Vita. Vita. Oh, Vita, oke. Oke. Selamat sore semuanya, Pak Mardi, selamat sore. Selamat sore. Ya, ada Pak Marji juga di sini. Tadi Pak Marji sudah mengatakan, ya. Bung, kalau kondisi dari skuad kita sudah bugar, segar, dan sudah siap, semangatnya juga sudah membumbung tinggi. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, kalau secara kalkulasi kan sebenarnya hanya perlu bermain imbang saja, Bung. Tapi apakah strategi defensif ataupun bertahan ini cukup? Mengingatkan kalau lawan kita Jordania pasti tentunya akan bermain secara agresif untuk menyerang atau mencetak gol. Iya, setuju, betul sekali ya. Sebenarnya tekanan sekarang ada di Yordania, sebenar-benarnya ya, karena yang harus menang kan Yordania. Tapi bukan berarti kita dengan hanya hasil imbang lolos kemudian kita menjadi anggap remeh ya. Kita tetap saya kira akan bermain dengan caranya kita ya, defend counter. Kita harus waspadai kekuatan, kecepatan, karena kita tahu seperti juga halnya Qatar, Yordania ini mirip-mirip mainnya ya, ngandelin fisik ya. Power game ya, jadi kita harus smart, mampu ngatur tempo, kapan saatnya counter, kapan saatnya delay. Jadi ya ini tergantung bagaimana kecerdasan anak-anak kita bermain sih sebenarnya. Kalau dari sisi kualitas, kita saya kira sedikit ataupun boleh dibilang sejajar lah ya dengan Yordania. Apalagi sekarang pemain-pemain abroad kita semua dalam posisi full ya untuk bisa turun sebagai starter di laga sore nanti gitu. Jadi saya sih optimis sekali gitu. Iya, optimis sekali dan tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bung Yusuf ya. Nah, tapi apakah akan ada perubahan komposisi pemain di laga ini selain hadirnya Ivar Jenner yang sudah bisa bermain dan Justin Hapner di lini tengah ini, mengingat Sintayong ini kan selalu memberikan kejutan dan perubahan dalam menurunkan formasi timnya di setiap pertandingan ya. Nah, itu prediksinya gimana tuh? Iya. Kalau menurut Bung Yusuf? Iya. Kalau nggak mengejutkan bukan ST namanya. Gimana untuk Jadi, komposisi nanti itu, perubahan komposisi pemain? Betul, dibanding laga pertama dan laga kedua di mana ST agak sedikit pusing ya untuk mengatur komposisi terbaik, saya kira justru di laga ketiga ini ST lebih kaya dalam pilihan karena semuanya available gitu untuk bisa diturunkan. Kalau menurut saya sih belakangnya nggak akan jauh berbeda dengan match pertama kedua, masih Rizky Ridho, Komang Teguh dan juga Ferrari. Di tengahnya saya kira Ivar Jenner akan kembali berduet tuh dengan Justin Hapner ditambah Nathan Choaon ya. Kalau kita main mau lebih agresif pasti Nathan Choaon dimainkan sebagai gelandang sayap ya. Kemudian ada Arhan Pratama di sisi yang lain. Di depannya kita punya Rafael Strijk, punya Jim Kelly Stroyer, juga ada Marcelino yang juga bisa bermain sebagai flank. Jadi saya kira opsinya tinggal bagaimana nih ST mau memainkan lagi ini, apakah mau cari menang, apakah mau cari aman gitu ya. Kalau mau cari menang pasti itu Nathan akan dorong ke depan tuh lebih sebagai flank dan terus Marcelino akan bermain sebagai penyerang sayap kalau mau cari menang. Tapi kalau mau cari aman mungkin Justin Hapner yang akan dimainkan sebagai stopper ya untuk membantu kedalaman pertahanan kita gitu yang memang kemarin kita harus akui lawan Australia walaupun kita menang, kita belakang kita tuh tunggang langgang ya. Kalau bukan aksi heroiknya Hernando, mungkin kita udah berapa kali kebobolan tuh lawan Australia. Ini yang saya kira harus jadi catatan STY gitu. Oke, Pak Marji, untuk skema yang diturunkan dari STY menghadapi Jordania ini seperti apa? Ini apakah sudah nanti ada perubahan komposisi lagi atau sesuai prediksi langsung dari Bung Yusuf tadi? Bocorannya bagaimana ini, Pak? Saya itu dari dulu kan tidak pernah mau bicara berkaitan dengan starter kan, siapa yang mau dijadikan starter, siapa yang menjadikan siapa tahu cadangan, sekarang boleh Pak bocoran sedikit gitu. Seperti apa, saya tidak pernah mau bicara karena itu bagian daripada sesuatu yang memang harus jangan saya sampaikan ke publik gitu. Itu kan kalau pengamat bola ya memang punya hak untuk itu kan, kalau saya nggak boleh gitu. Ya, jadi karena itu bagian dari strategi ya Pak Marji ya. Oke, iya, tapi betul. Oke, tapi begini Pak, kita ubah pertanyaannya. Hal-hal atau poin-poin apa saja sih yang jadi concern dari pelatih dan juga timnas tentunya ya, ketika nanti menghadapi Jordania? Jadi dari awal kan semua kita ini sepakat pertandingan nanti itu semangatnya kita itu bukan semangat draw gitu ya, semangat untuk menang. Maka tentu kalau kita semangatnya untuk menang ya semestinya kita akan berusaha bermain dengan segala kekuatan yang ada kan begitu. Tentu
kalau berkaitan dengan itu mungkin Mas Yusuf lah silakan disampaikan nanti karena itu pengamat bisa menyampaikan. Seperti itu sih kalau saya sih kaitannya dengan pertanyaan itu. Berarti untuk strategi pada malam hari ini pasti sudah ajak begitu akan strategi menyerang juga begitu ya Pak Marji ya. Tidak strategi hanya bertahan saja mengingat kalkulasinya ini draw saja sudah aman gitu. Ya, jadi begini, kalau berkaitan dengan strategi kita, Dimas, itu kan kita mendasari evaluasi dari analis yang sudah dipelajari sama tim analis, sehingga dari apa yang pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Yordania ketika melawan Qatar, ketika melawan Australia, itu kan kita sudah punya videonya, sudah punya cara bermainnya mereka seperti apa, sehingga titik lemahnya kita pun juga sudah tahu. Dari situlah nanti akan kita bermain dari kelemahan yang dimiliki yang ada di Yordan gitu, seperti itu. Tetapi kembali lagi berkaitan dengan strategi, tentu tidak akan saya sampaikan. Intinya bahwa untuk game nanti, pertandingan nanti itu semangat yang kita angkat adalah semangat untuk menang, bukan semangat untuk draw. Ya, semangat untuk menang dan strategi sudah disiapkan tentunya ya Pak Marji ya. Karena tadi Pak Marji sudah menyinggung soal Bung Yusuf, kita tanyakan deh ke Bung Yusuf deh, yang pasti juga akan memberikan penilaiannya ya. Bagaimana kemudian strategi yang akan diterapkan oleh Sintayong atau instruksi yang disampaikan Sintayong kepada para pemainnya untuk melawan Yordania nanti malam? Kalau saya sih kalau feeling saya, insting saya ya, STY akan menerapkan strategi defense counter ya. Jadi sengaja menunggu, kemudian mengambil kesempatan untuk counter gitu. Karena memang kan kekuatan kita kan sebenarnya memang di pertahanan, bukan hanya pemain bertahan, tapi juga gelandang kita juga kalau bertahan tuh juga ikut membantu, sehingga kita tuh kalau bermain defense tuh lebih kelihatan solid, kompak gitu. Karena semuanya ikut terlibat gitu. Nah saat lawan Yordania yang pastinya mereka akan menggebu-gebu untuk mencari gol cepat, untuk menambah kepercayaan diri mereka sebagai modal untuk meraih kemenangan yang juga merupakan syarat mereka lolos. Jadi saya kira kita akan bermain lebih oportunis ya. Jadi dengan kemampuan dan kecerdasan individu para pemain kita, kemudian counter kita yang sangat efektif, apalagi sekarang kita punya pemain-pemain rekrut yang secara pengalaman, kematangan, dan kepandaian nih sangat banyak sekali membantu. Jadi kita saya kira akan menurut saya akan memainkan peran itu. Artinya kalau begitu kesimpulannya, kalau dari versi saya, Justin Hubner akan bermain sebagai stopper ya, untuk membantu Rizky Ridho untuk mengamankan pertahanan lebih dulu gitu. Tinggal pendampingnya ataupun trisulanya di belakang ini apakah Komang atau Ferrari antara satu di antara mereka. Nah di tengahnya ini saya kira itu tetap Marcelino, terus kemudian Ivar Jenner, Nathan Choaon, Pratama Arhan. Itu yang menurut saya akan coba dimainkan. Kalau di depan sih nggak akan banyak berubah ya. Pasti Rafael Struijk akan jadi pilihan utama. Kelly Sawyer juga pasti akan dimainkan. Mungkin Hoki bisa aja gitu. Hoki ini kan sering sekali diturunkan sebagai starter untuk menghabisi tenaga lawan. Itu yang sering akhirnya sempat mengundang polemik ya. Kan sering kali kalau Hoki main tuh kelihatannya cuma lari-lari doang. Tapi sebenarnya dia tuh lari-lari tuh untuk menguras tenaga lawan tuh. Habis itu babak kedua baru tuh STY mainin strategi aslinya tuh. Defense counternya, efektivitasnya, itu yang seringnya kita berhasil di situ menurut saya tuh. Oke, kalau lini depan, kalau prediksi dari Bung Yusuf kan ini kemungkinan tidak akan terlalu banyak berubah. Tapi kalau kata Pak Marji melihat atau mereview dari permainan pada saat melawan Australia, ini kan gol tunggal Indonesia ini justru dicetak dari pemain belakang begitu Bung. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan dari strategi, mungkin dari Sintayong sendiri ya, untuk bisa memperkuat lini depan juga berarti? Ya memang tidak banyak, mengingat bahwa stok di depan tuh ya itu aja gitu. Paling kan Rafael Struijk selalu mainkan sebagai pilihan utama ya. Takernya ataupun backupnya Ramadan Sananta ataupun Novi Caraka, jadi nggak ada yang lain gitu. Kalau bicara kemarin yang bikin gol pemain belakang itu kan dari set pieces ya. Itulah kelebihan kita. Kita sering sekali manfaatkan set pieces dari free kick ataupun dari tendangan pojok, dari lemparan ke dalam. Itu kan kita punya keunggulan tuh. Kita punya pelontar yang handal seperti Pratama Arhan. Terus kita juga punya pemain-pemain belakang yang bisa menempatkan posisinya di saat-saat set pieces gitu untuk mengambil keuntungan seperti kemarin Komang lakukan kan. Itu yang sepertinya akan kembali diulang tuh oleh itu. Karena kita tuh punya
goal getter dari pertahanan yang cukup andal ya. Saya kira Pak Marji tahu persis nih karena di antara mereka kan mayoritas pernah main di SEA Games juga ya Pak Marji ya, kayak Ferrari yang udah terbukti dia kalau depan gawang juga berbahaya juga, bisa menjadi penyerang bayangan. Terus kemarin Komang Teguh juga bikin gol di SEA Games, juga mereka juga bikin gol juga lewat aksi-aksi dari bola-bola mati gitu. Memang itu strateginya ST, kalau terjadi set pieces pasti pemain belakang itu maju ke depan tuh. Karena kita nggak selalu punya banyak peluang untuk bermain terbuka. Jadi kesempatan-kesempatan dari set pieces harus kita manfaatkan, dan saya kira itu efektif gitu selama ini di bawah ST, baik pemain-pemainnya maupun juga timnya gitu. Oke. Kalau gitu kita tentunya sangat akan menantikan ya bagaimana pertandingan pada malam hari ini. Tapi mungkin terakhir dari Pak Marji dan juga dari Bung Yusuf dulu deh terlebih dahulu. Untuk prediksi skor pada malam hari ini berapa nih Bung? Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Yang penting lolos. Amin. Oke, itu harapannya ya. Kita mau ke Pak Marji kok. Pak Marji kan sudah senyum-senyum. Tadi kan targetnya menang. Nah, menangnya itu berapa Pak skornya? Ya, kalau saya itu mau 1-0, 2-0, 2-1, yang penting menang. Yang penting menang. Oke, baik, nanti kita sama-sama menyaksikan ya. Sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan nanti malam antara Indonesia dan juga nanti malam Jordania ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Marji dan juga Bung Yusuf atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kartu Ya, sama-sama.